Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 21, tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Selasa sore, tanggal 15 Zulkadah 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata, dunia adalah hijab bagi akhirat dan akhirat adalah hijab bagi Tuhan pemilik dunia dan akhirat. Setiap makhluk adalah hijab yang menutup halik. Meskipun engkau berdiri bersamanya, dunia akan tetap menutupi. Jangan berpaling kepada makhluk atau kepada dunia atau kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga engkau tiba di hadapan pintu Allah Azza wa Jalla dengan hatimu dan zuhudmu yang sempurna. Dengan menanggalkan segala sesuatu seraya memohon pertolongan kepadanya, memandang kepada ketentuan dan ilmunya. Apabila telah sempurna sampainya hatimu dan nuranimu yang masuk dekat dengannya, dia akan menyambut dan menolongmu. Dia akan memerintahkanmu dan menjadikanmu sebagai tabib bagi manusia. Saat itulah engkau akan dipalingkan ke dunia dan makhluk. Bahkan berpalingnya engkau kepada mereka menjadi nikmat bagi mereka. Sebab engkau telah memegang tanggung jawab untuk menyampaikan mereka kepada Al-Haq. Engkau mengambil dunia dari tangan mereka untuk engkau kembali kepada mereka yang fakir, dan engkau hanya mengambil bagian yang menjadi hakmu untuk bekal ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengambil dunia dengan cara yang demikian, maka dunia tidak akan membahayakannya, bahkan dia akan selamat darinya, adapun bagiannya telah bersih dari kotoran. Kesyalihan itu memiliki tanda di hadapan para wali, dikenali oleh ahli firasat. Isyarat yang berbicara bukan lagi lisan. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, hendaklah dia mengorbankan nafsu dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencabut dan melepaskan dunia dan makhluk dari hatinya seperti mencabut sehelai rambut dari terigu. Demikian pula yang lain seperti akhirat dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat seperti itu, hendaklah dia memberikan setiap hak kepada pemiliknya, dan engkau boleh memakan bagian dari dunia dan akhirat, dan engkau tetap berdiri di depan pintunya, adapun dunia dan akhirat akan menjadi pelayanmu. Janganlah memakan bagianmu dari dunia, sedangkan dia duduk dan engkau berdiri. Bahkan ketika semua berada di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau tetap duduk dan mereka yang melayanimu. Dunia akan tunduk dan menghinakan dirinya kepada orang yang berdiri di hadapan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia berada di bawah kaki orang yang kaya dan mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli sufi ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, baik di dunia maupun di akhirat, yang mereka harap adalah dekat dengannya. Dia tidak meminta apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tahu bahwa dunia itu telah dibagi-bagikan, oleh karena itu mereka tidak mencari-carinya, dan mereka juga tahu bahwa kenikmatan surga di akhirat telah dibagi-bagikan, sehingga mereka juga tidak mencari-carinya. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak membuka mata, sehingga mereka mendapati cahaya yang terpancar dari wajahnya. Cintailah jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hatinya masih bergantung kepada makhluk dan sebab-sebab, maka selamanya dia tidak akan dapat meniti jalan para nabi, syiddiqin dan syalihin, sehingga dia hanya menerima sedikit dari dunia dan selebihnya ia serahkan kepada tangan takdir. Jangan berpaling untuk mencari yang lebih banyak, karena akan membuat engkau binasa. Akan tetapi jika yang banyak itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan tetap terjaga. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri dia berkata, nasihatilah manusia dengan ilmumu dan ucapanmu. Wahai pemberi nasihat, nasihatilah manusia dengan kesucian nurani dan ketakwaan hatimu. Jangan menasihati manusia dengan memperbaiki lahiriah semata, padahal hatimu tidak baik. Allah Azza wa Jalla telah menuliskan keimanan dalam hati orang-orang mukmin sebelum mereka diciptakan. Ini termasuk ketetapan terdahulu. Namun demikian, tidak boleh hanya pasrah begitu saja, harus ada perjuangan untuk menggapai keimanan dan keyakinan dengan berdiri di pintunya. Setelah hati kita berjuang untuk mendapatkan keimanan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya kepada kita tanpa susah payah mencarinya. Tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta gelar radhiyallahu anhu? Tidakkah engkau menyaksikan bagaimana usaha para sahabat dan tabi'in? Ya Allah, tetapkanlah kami pada sunnah dan jauhkanlah kami dari bid'ah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami
penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.